Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurina dengan NIM 2201051. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang mana telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan atau membahas tentang neurotransmitter. Baiklah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang bersifat endogen, yang mengirimkan sinyal dari neuro ke sel target di sinap. Neurotransmitter yang dikemas ke dalam vesikel sinaptik berkerumun di bawah membran di sisi parasinaptik sinap dan dilepaskan ke dalam celah sinaptik, di mana mereka mengikat pada reseptor di membran pada sisi postisinaptik dari sinaps. Atau neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Zat-zat kimia ini menyebabkan perubahan permeabilitas sel neuron, sehingga neuron menjadi lebih kurang dapat menyalurkan impuls, tergantung dari neuron dan transmitter tersebut. Adapun contoh-contoh neurotransmitter adalah norepinefrin, asetilkolin, dopamin, serotonin, asam gamma aminobutirat atau GABA, glisin, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat-sifat dari neurotransmitter, itu ada 5. Yang pertama disintesis di neuron presinaps, yang kedua disimpan di vesikel dalam neuron presinaps, yang ketiga dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis, yang keempat segera dipindahkan dari sinaps melalui uptake atau degradasi, dan yang terakhir berikatan dengan reseptor sehingga menghasilkan respon biologis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari neurotransmitter, itu terbagi menjadi 2. Ada berdasarkan cara kerja dan juga struktur penyusunnya. Berdasarkan cara kerja terdiri dari 3. Yang pertama neurotransmitter eksitasi atau excitatory. Yang kedua neurotransmitter inhibisi atau inhibitory, dan yang terakhir neurotransmitter modulator. Sedangkan berdasarkan struktur penyusunnya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada asam amino, itu terdiri dari asam glutamat, asam aspartat, serina, GABA, dan glisina. Kemudian ada monoamina, terdiri dari dopamin, adrenalin, noradrenalin, histamin, serotonin, dan melatonin. Yang ketiga ada peptida, itu terdiri dari endorfin, dan yang terakhir itu ada bentuk lainnya, yaitu terdiri dari asetikolina, adenosina, anandamida, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sinaps, di mana sinaps ini merupakan lokasi koneksi dan area komunikasi antar neuron-neuron yang dibagi menjadi celah sinaptik. Fungsi dari sinaps ini memfasilitasi zat kimia isyarat transmisi melalui neurotransmitter, transmisi isyarat elektrik melalui suatu potensial aksi dan konduksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis neurotransmitter berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada neurotransmitter eksitasi atau excitatory. Neurotransmitter eksitasi ini bekerja dengan cara mendorong neuron target untuk melakukan sebuah aksi. Beberapa contoh dari neurotransmitter eksitasi yang paling terkenal adalah epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua itu ada neurotransmitter inhibisi atau inhibitory, di mana neurotransmitter ini dapat menghambat aktivitas neuron sehingga cara kerjanya berkebalikan dengan cara kerja neurotransmitter eksitasi. Contoh dari neurotransmitter inhibisi yaitu adalah serotonin. Selain itu, ada beberapa neurotransmitter yang dapat bekerja sebagai eksitasi maupun inhibisi. Contoh dari neurotransmitternya yaitu dopamin dan asetilkolin. Yang ketiga, itu ada neurotransmitter modulator atau biasa disebut dengan neuromodulator. Merupakan neurotransmitter yang dapat mempengaruhi neuron dalam jumlah besar pada satu waktu. Selain itu, neurotransmitter modulator itu dapat berkomunikasi dengan neurotransmitter lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis dari neurotransmitter, yaitu ada neurotransmitter kolinergenik. Contohnya yaitu asetilkolin yang lokasinya itu ada 2, yaitu sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf otonom ini yaitu simpatis dan parasimpatis, terminal saraf presinapsis, parasimpatis, dan terminal postsinapsis.
Untuk pada sistem saraf pusat yaitu ada cerebral cortex, hippocampus, dan sistem limbik dan basal ganglia yang fungsinya yaitu bangun, tidur, persepsi, nyeri, dan pergerakan memori. Selanjutnya yaitu ada neurotransmitter monoamin yang contohnya seperti norepinefrin yang lokasinya pada sistem saraf otonom yaitu terminal saraf postsinapsis dan simpatis. Pada sistem saraf pusat yaitu ada talamus, sistem limbik, hippocampus, cerebellum, cortex cerebri yang fungsinya yaitu penapasan, persepsi, daya bergerak, pikiran, kardiovaskular, bangun dan tidur. Selanjutnya yaitu ada neurotransmitter dopamin yang lokasinya yaitu frontal cortex, sistem limbik, basal ganglia, talamus, hipofisis posterior, dan medula spinalis yang fungsinya yaitu koordinasi, emosional, penilaian, pelepasan pergerakan, dan prolaktin. Selanjutnya yaitu neurotransmitter serotonin yang lokasinya yaitu hipotalamus, talamus, sistem limbik, korteks cerebral, cerebellum, dan medula spinalis yang fungsinya yaitu bangun, tidur, libido, nafsu makan, perasaan, agresi, persepsi, nyeri, koordinasi, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu neurotransmitter histamin yang lokasinya di hipotalamus. Selanjutnya yaitu neurotransmitter asam amino atau GABA yang lokasinya itu di hipotalamus, hippocampus, korteks basal ganglia, medula spinalis, dan retina yang fungsinya yaitu pemunduran aktivitas tubuh. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis neurotransmitter dan struktur penyusunnya. Yang pertama itu ada neurotransmitter glisin. Terletak di medula spinalis dan di batang otak. Fungsinya menghambat motorik neuron berulang. Yang kedua ada neurotransmitter glutamat dan aspartat. Lokasinya ada di sel-sel piramid atau kerucut dari korteks, cerebellum, dan sistem sensori aferen. Hippocampus, talamus, hipotalamus, dan medula spinalis. Fungsinya untuk menilai informasi sensorik, mengatur berbagai motorik, dan refleks spinal. Yang ketiga ada neurotransmitter neuropeptida, endorfin, dan enkefalin. Lokasinya ada di talamus, hipotalamus, struktur limbik, dan batang otak. Enkefalin juga ditemukan di fructus gastrointestina. Fungsinya untuk mengatur nyeri dan mengatur peristaltik. Yang keempat ada neurotransmitter substansi P. Lokasinya ada di hipotalamus, struktur limbik, otak tengah, batang otak, talamus, dan medula spinalis. Ditemukan juga pada tractus gastrointestinal dari kelenjar saliva. Fungsinya untuk sebagai pengaturan nyeri. Terakhir ada neurotransmitter somatositotin. Lokasinya ada di korteks cerebral, talamus, hippocampus, basal ganglia, batang otak, dan medula spinalis. Fungsinya untuk menghambat norepinefrin, merangsang pelepasan serotonin, dopamin, dan asetilkolin. Baiklah, saya Nurfaida akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai penggolongan reseptor neurotransmitter. Reseptor terhadap suatu neurotransmitter pada sistem syaraf diklasifikasikan berdasarkan letak reseptor tersebut pada sel. Reseptor yang terletak pada membran sel berperan sebagai transduser sinyal di mana ia bekerja dengan cara mengikat molekul pensinyalan ekstraseluler dan mengubah informasi tersebut menjadi suatu sinyal intraseluler yang akan mempengaruhi fungsi molekul targetnya di dalam sel. Sebagian besar molekul-molekul pensinyalan sel ini bersifat hidrofobik dan bereaksi dengan reseptor pada permukaan sel yang selanjutnya diubah menjadi molekul efektor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat 3 penggolongan reseptor neurotransmitter. Yang pertama, G-protein couplet reseptor. Terdapat pada membran plasma. Reseptor ini bekerja dengan perantara protein G. Saat ligan berikatan dengan reseptor,
maka akan terjadi aktivasi dari protein G. Protein ini kemudian akan bekerja mengaktifasi ataupun menginhibisi suatu enzim, saluran ion, atau target lainnya. Yang kedua yaitu ligand-gated ion channels, merupakan suatu saluran atau saluran pada membran plasma yang merespon secara langsung terhadap ligand-ligand ekstraseluler tanpa melalui perantara protein G. Yang ketiga, enzim linked transmembran receptor, merupakan tiosin kinase yang berfungsi sebagai second messenger untuk protein fosforilasi intraseluler ketika suatu ligand telah berikatan dengan reseptor pembukaan sel. Baiklah, selanjutnya ada mekanisme kerja neurotransmitter pada reseptornya. Yang pertama itu neurotransmitter akan disintesis dengan prekursor dengan katalis enzim. Kemudian neurotransmitter ini akan disimpan di vesikel dalam neuron presinaps. Karena adanya potensial aksi, maka saluran CA akan terbuka sehingga CA masuk ke dalam sinaps tersebut. Karena adanya potensial aksi ini akan menyebabkan vesikel berikatan dengan presinaps dan melepaskan neurotransmitter. Selanjutnya, neurotransmitter yang dilepaskan akan berikatan dengan autoreseptor dan menghambat pelepasan neurotransmitter lainnya. Neurotransmitter yang dilepaskan kemudian akan berikatan dengan reseptor pada postsinaps. Selanjutnya, pada tahap neurotransmitter yang dilepaskan kemudian akan dideaktivasi baik oleh uptake maupun degradasi enzimatik. Mekanisme kerja obat pada reseptor neuron transmitter atau agonis dan antagonis. Obat adrenergik adalah obat yang mempengaruhi sistem adrenergik termasuk simpatomimetik yang efeknya mempengaruhi aksi sistem simpatis dan simpatolitik yang efeknya menghambat atau menekan aksi sistem simpatis. Yang A. Mekanisme kerja obat simpatomimetik agonis adrenergetik memfasilitas pelepasan neuron transmitter, menghambat refateks agonis reseptor. Yang B. Mekanisme kerja obat simpatolitik menghambat sistem neuron transmitter, mengganggu penyimpanan di dalam vesikel antagonis reseptor. Kesimpulannya adalah yang pertama ada neuron transmitter merupakan senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirim pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh seperti otot. Yang kedua, neuron transmitter berfungsi untuk membawa dan mengirim pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh seperti otot. Yang ketiga, jenis neuron transmitter terbagi menjadi neuron transmitter berdasarkan cara kerjanya dan neuron transmitter berdasarkan struktur penyusunnya. Yang keempat, terdapat 3 kelas reseptor permukaan sel yang diklarifikasikan berdasarkan mekanisme transduksi sinyal, yaitu guanik nukleotid di binding protein, komplet reseptor, ligand-gated transmembran reseptor. Yang kelima, mekanisme kerja obat simpatomimetik atau agonis adrenergik. Yang A. Memfasilitas pelepasan neuron transmitter. Yang B. Menghambat yang C. Agonis reseptor. Yang keenam ada mekanisme kerja obat
simpatolitik. Yang A menghambat sistem neuron transmitter, yang B mengganggu penyimpanan di dalam vesikel, yang C antagonis reseptor. Sekian presentasi dari kami tentang materi neurotransmitter. Terima kasih kepada Ibu dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.